kembali lagi di tayangan Happy Time Show. Nah, di tayangan kali ini kami akan mempersembahkan bakat dongeng dari Raina. Sebelum itu, jangan lupa follow Instagram kita di @officialdisma dan @osisdisma. Tonton terus ya. Di suatu pagi yang cerah, 40 anak perempuan terpilih mengikuti 30 hari sekolah di negeri Peri. Acara ini berlangsung selama 10 tahun sekali. Peri adalah pelindung bagi seluruh negeri. Ibu Peri serta kepala sekolah adalah Ibu Malfoy. Setelah 1 hari mereka melihat keindahan di negeri Peri, anak-anak pun dibagi menjadi beberapa kelompok. Di salah satu kelompok ada Lily, anak yang terkecil yang terpilih, ada Meira, anak yang sangat pemberani, ada Berlin, anak yang sangat pintar, dan ada Ayla, anak yang lebih suka menyendiri dan pendiam. Setelah 10 hari mereka melakukan kegiatan bersekolah di negeri Peri, pada malam harinya, Meira, Lily, dan Berlin sedang melihat keindahan bintang-bintang di negeri Peri. Lily pun bertanya kepada Meira. Kak Meira, kata kakak sepupuku yang bersekolah di 10 tahun yang lalu di negeri Peri, para peri sangat banyak. Tapi di sini, aku hanya melihat sedikit. Mana mereka ya? Pertanyaan itu pun didengar oleh Ibu Malfoy yang sedang menuju ke ruangannya. Ibu Malfoy pun menjawab. Nah, memang beberapa hari ini para peri hilang entah kemana. Mereka semua masih dalam pencarian. Semoga saja mereka baik-baik saja di sana. Lily dan Meira pun sangat terkejut. Apa? Hilang? Apa ada negeri atau ilmu-ilmu sihir lainnya yang mencuri mereka, Bu? Tanya Berlin dengan sangat terkejut. Mungkin saja. Ya, Ibu juga tidak tahu. Semoga mereka segera ditemukan. Baiklah, ini sudah sangat malam. Besok pagi kalian akan bersekolah, akan mengikuti pelajaran di kuda terbang. Segera kembali ke ruangan kalian untuk tertidur. Jawab Ibu Malfoy dengan sangat sedih. Akhirnya mereka semua pun kembali ke ruangan mereka. Keesokan harinya setelah selesai ada pelajaran kuda terbang, Lily, Meira, dan Berlin pun pergi ke perpustakaan untuk lihat buku. Di perpustakaan, Meira tersandung di salah satu lemari rak buku. Aduh, apa ini? Meira pun menemukan sesuatu di bawah lemari rak buku, yaitu kertas kuno. Kertas kuno itu bertulisan, "Kalian semua jahat. Kalian tidak ada yang menghargaiku," serta di bawahnya ada tulisan teka-teki yang belum dipecahkan. Akhirnya, Berlin segera mengambil buku rumusnya di salah satu bagian lemari buku perpustakaan yang sangat rahasia dan berhasil memecahkan teka-teki tersebut. Setelah Berlin menyelesaikan teka-teki tersebut, akhirnya tulisan itu pun ditemukan dan bertulisan, "Tunggu aku akan datang di tahun 194, 2 minggu berlangsungnya sekolah Peri." Mereka pun sangat terkejut, karena itu adalah tahun ini. Segera mereka melaporkan kepada Ibu Malfoy. Ibu Malfoy sangat terkejut pada saat membaca kertas tersebut dan segera mencium aroma kertas tersebut yang mengeluarkan aroma ilmu hitam. Ibu Malfoy tahu tentang sesuatu tentang ilmu hitam, yaitu cara melenyapkan ilmu hitam dengan cara mengambil batu rubi di dalam gunung rubi. Para peri tidak bisa mengambilnya karena itu akan melenyapkan mereka. Gunung rubi dijaga oleh raksasa biru yang sangat benci kepada Ibu Malfoy. Alasannya karena Ibu Malfoy pernah membunuh adiknya yang waktu itu ingin menghancurkan negeri Peri. Akhirnya pun Meira berkata kepada Ibu Malfoy, Ibu, jika seperti itu, kami siap untuk membantu Ibu mengambilnya, Bu. Karena waktu sudah tidak lama lagi, Bu. Jawab Meira dengan penuh keberanian. Nak, tapi kalian belum cukup umur untuk mengambilnya, Nak. Itu sangat berbahaya. Sepertinya kalian cukup diam di sini, karena Ibu juga tidak tahu bagaimana caranya. Jawab Ibu Malfoy dengan sangat ragu. Kumohon, Bu. Kumohon. Aku sangat ingin membantu, Bu.
Karena ini waktu sudah tidak lama lagi, Bu. Jika ada keramat dengan kerajaan peri, bagaimana? Jawab Meira dengan sangat memaksa. Setelah lama Meira memaksa Ibu Malfoy, akhirnya Ibu Malfoy pun setuju dengan keputusan mereka. Malamnya segera Ibu Malfoy menyiapkan segala perlengkapan untuk kepergian Lily, Meira, dan Berlin menuju ke Gunung Ruby. Keesokan paginya, Lily, Meira, dan Berlin pergi ke Gunung Ruby dengan segala perlengkapan dan mantra-mantra yang telah diberikan oleh Ibu Malfoy. Sesampainya, perjalanan ini sangat jauh. Sampai mereka di depan Gunung Ruby, raksasa biru pun sedang tertidur dan terbangun terkejut melihat mereka yang datang. Raksasa biru berpikir bahwa mereka hanyalah menyamar menjadi anak kecil. Raksasa biru ingin menyerang mereka, tapi Lily berkata, Hei, Paman, apa yang kau lakukan? Kenapa kau ingin menyerang kami? Kami mengambil batu rubi. Batu rubi itu bukan punyamu. jawab Lily dengan dengan penuh keberanian. Oh, aku pikir kalian hanya menyamar menjadi anak kecil. Ternyata kalian benar-benar anak kecil. Kalian ingin mengambil batu rubi itu. Ini bukan tempat permainan. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Paman, jika kita bisa, kenapa kita tidak melakukannya? Kumohon Paman, kami hanya meminta Paman untuk membantu membukakan pintu di bulungan gunung Ruby ini, Paman. Kumohon. Jawab Meira dengan penuh keberaniannya. Kalian ini memang sangat pemaksa. Baiklah, aku akan membukakan pintu ini. Tetapi, jika kalian tak selamat, jangan pernah menyalahkan aku. Jawab raksasa Ruby dengan penuh khawatir dan ragu. Akhirnya pintu itu pun dibuka oleh raksasa. Kemudian aura di dalam Gunung Ruby telah terbuka dan sangat panas. Mereka segera masuk ke dalam Gunung Ruby dan mengambil cepat-cepat batu itu. Segala rintangan atau cobaan yang mereka hadapi dengan segala kekompakan mereka pun berhasil. Dengan mantra-mantra yang diberikan dan perlengkapannya yang diberikan oleh Ibu Malfoy, mereka pun berhasil mengambil batu rubi itu di tangan mereka. Akhirnya mereka keluar dari pintu Gunung Ruby dan semua orang dan raksasa itu terkejut. Sepertinya kalian bukan anak biasa. Siapa yang menyuruh kalian? Dan bagaimana kalian dapatkan perlengkapan selengkap ini? Apakah kalian anak murid Ibu Malfoy? Tanya raksasa dengan penuh kebingungan. Akhirnya Berlin menyuruh mereka bertiga, Meira dan Lily, untuk diam dan segera naik ke kuda terbang mereka. Akhirnya pada saat mau pergi, Berlin pun teriak, Iya, Paman. Ya, Paman. Ibu Malfoy adalah guru kami. Terima kasih, Paman, atas bantuannya. Jika kami ada salah, tolong dimaafkan. Dadah, Paman. Setelah mendengar bahwa mereka adalah murid Ibu Malfoy, Paman raksasa pun sangat marah dan ingin menangkap mereka. Mereka pun segera pergi dan sudah sangat jauh, jadi Paman raksasa sangat marah dan sangat kesal kepada mereka. Sementara di istana, pasukan Ibu Magia dan peri ilmu hitam lainnya telah tiba. Lily, teman-teman, Ibu Peri, serta Ibu Malfoy telah ditahan oleh Ibu Magia. Ibu Magia adalah Ratu Ilmu Hitam. Dia dulu adalah seorang peri yang sangat pintar. Ibu Magia bersahabat dengan Ibu Malfoy. Tetapi karena Ibu Malfoy memiliki keberanian dan hati yang tulus, Ibu Malfoy yang terpilih menjadi satu peri. Ibu Magia tidak menerimanya. Dan Ibu Magia hanya berpendapat tentang dirinya kepada peri-peri atasan lainnya. Peri-peri tersebut hanya mentertawakannya dan mengira Ibu Magia hanya bercanda. Dari situ, Ibu Magia menganggap dirinya dipermalukan. Akhirnya Ibu Magia pun menyiapkan perlengkapannya dan pergi meninggalkan kerajaan peri. Dia pun mempelajari ilmu-ilmu baru, yaitu ilmu hitam. Serta dia membuat beberapa para peri tidak sadarkan diri dan ikut belajar ilmu hitam. Setelah tahu maksud dari Ibu Magia, Ibu Malfoy pun minta maaf. Magia, sahabatku, maafkan aku, Magia. Aku beserta seluruh para peri minta maaf kepadamu. Tolong lepaskan kami. Diam kau bukan sahabatku. Kau hanya memanfaatkanku agar kau bisa menjadi ratu di sini. Aku sudah tahu rencana licikmu itu. Jawab Ibu Magia dengan sangat marah.
Tidak, tidak. Kau hanya berprasangka buruk padaku. Kumohon, yang kau lakukan ini tidak baik. Lepaskan kami, Magya. Kalian semua hanya memanfaatkanku selama ini. Sudahlah. Cus. Dengan marah, Ibu Magia mengeluarkan kekuatan api ilmu hitam dan akan membakar kerajaan para peri. Nah, sampainya di istana, Lily, Meira, dan Berlin pun sangat terkejut karena Ratu Ilmu Hitam dan pasukannya telah datang. Segera dia mencari Ibu Magia di dalam, dan Meira segera melemparkan batu rubi tersebut kepada Ibu Magia. Hei, siapa kalian? Ah, apa ini? Apa yang kalian lakukan? Ah! Ibu Magia pun terpingsan dan seluruh kekuatan ilmu hitamnya pun hilang. Para peri yang tak sadarkan diri menjadi sadar, dan api-api yang ada di kerajaan peri pun menjadi padam. Segera Ibu Malfoy membawa Ibu Magia ke dalam kamar peri. Setelah beberapa hari, Ibu Magia pun terbangun. Malfoy? Malfoy, ternyata kau memang sangat baik, Malfoy. Aku telah jahat padamu, dan kau membantuku, Malfoy. Jawab Ibu, tanya Ibu Magia dengan sangat ketulusannya. Magia, jika dari awal kau memberitahu padaku bahwa kau ingin menjadi ratu, aku bisa memberikan gelar ini kepadamu. Mengapa kau bersifat seperti itu, Magia, dan berpikir hal yang negatif padaku, Magia? Malfoy, tidak. Kau memang sangat kau yang paling cocok, Malfoy. Aku tidak akan lagi meminta gelar ratumu itu. Semuanya. Terima kasih telah membantuku dan maafkan semua kesalahanku. Baiklah, dari sekarang aku akan ikut dengan bersama kalian untuk membantu melindungi bumi, membasmi ilmu-ilmu kejahatan lainnya, dan menjadi sahabat kalian semua. Semua orang pun berbahagia dan para peri-peri kembali berkumpul bersama. Hari terakhir sekolah tiba, di mana anak-anak harus kembali ke keluarga mereka masing-masing. Para anak-anak tersebut diberi hadiah dan bingkisan yang sangat banyak oleh peri, khususnya untuk Lily, Meira, dan Berlin. Diberikan banyak ucapan terima kasih oleh seluruh peri yang ada. Kemudian nama mereka akan selalu dikenang oleh peri karena keberanian dan ketidakputusasaan mereka dalam membantu para peri. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Niputu Raina Cantika Dewi. Nah, Raina, apa kabar? Bagaimana kabar Raina selama masa pandemi ini? Astungkara baik. Saya dengar-dengar Raina suka berdongeng ya? Ya, Ya, kalau begitu kenapa sih Raina lebih bisa tertarik dengan dongeng? karena dongeng itu memiliki kejadian-kejadian yang unik, menarik, luar biasa, serta berdampak baik untuk menjadikan kita lebih baik juga. Kalau boleh tahu berapa lama biasanya waktu yang Raina perlukan untuk menghafal dongeng? Kalau cerita yang tadi itu kan hari Jumat saya buatnya, jadi sebenarnya nggak perlu dihafalkan, cuma dibaca ulang-ulang dan dimengertikan isinya. Karena kan kita buat sendiri, jadi kita udah tahu jalan ceritanya. Kalau misalnya sesuai dengan teksnya juga sih bisa aja. Kalau misalnya teksnya panjang, memiliki waktu lebih lama. Tapi kalau misalnya teksnya lebih singkat, waktunya juga lebih sedikit. Sesuai dengan kita cepat atau lambat dalam mengerti isi dari dongeng tersebut. Menurut Raina, apa sih manfaat dari berdongeng? Manfaat dari berdongeng itu kita bisa mengeluarkan semua imajinasi kita. Misalnya kayak kita kan menginginkan sesuatu kejadian yang itu tuh nggak bakal terjadi di dunia yang nyata. Jadi kita bisa mengungkapkan melalui cerita dongeng, membuat cerita dongeng, mempelajari, dan ya juga berdampak bagi orang lain, berdampak positif dan untuk menjadikan orang lain menjadi lebih baik lagi. Kalau boleh tahu Raina mencari ide dari dongeng itu dari mana? Dari mana saja, bisa ya dari lingkungan, dari sekolah juga, di rumah juga, dan sekitar. Kayak misalnya malam-malam juga kan nonton film gitu, selesai nonton film itu kan berimajinasi ingin juga seperti yang ada di film, atau membaca novel gitu kan, ingin seperti kisah yang ada di novel. Dari situ juga bisa diambil kisah-kisah dongeng tersebut. Apa pesan yang ingin Raina sampaikan untuk teman-teman di sana yang ingin belajar mendongeng?
Pesan yang saya ingin sampaikan untuk teman-teman yang ingin belajar mendongeng, keluarkan semua imajinasi kalian, karena kan imajinasi tanpa batas, jadi keluarkan saya. Jadi misalnya kalian memendam sesuatu, kemudian kalian ingin berekreasi, kalian bisa menulis cerita dongeng, karena cerita ini kan dibuat dari cerita fiksi atau khayalan yang kita bersama gitu. Jadi intinya harus berdampak baik bagi semua orang atau membuat orang lain itu menjadi lebih baik. Nah, terima kasih ya telah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Nah, itu tadi video wawancara singkat saya bersama Raina. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian serta seluruh sosial media kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.